Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'ina wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Prof. Haris Suprapto selaku Rektor Unhasyid, yang kami hormati Dr. Jasminto MPD MAG selaku Dekan FAI, yang kami hormati Bu Laili Masuro MPDI selaku Kaprodi Fakultas Agama Islam, yang kami hormati Dr. Haji Khairatul Idawati MPDI dan Dr. Haji Hanifuddin MAG selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Afidah Nur Faada. Saya dari PAI 4A. Saya akan mempresentasikan peta imajinasi pasti aksi metode Hanifida dengan judul Pelaksanaan tes. Ini adalah tata cara pelaksanaan tes. Apa sih pelaksanaan tes itu? Tes merupakan alat ukur dalam evaluasi pendidikan yang harus memberikan gambaran akurat mengenai aspek yang diukur. Penentuan jenis tes didasarkan pada tujuan instruksional khusus TIK atau indikator pencapaian, karena pada tingkat inilah aspek yang ingin dicapai, baik itu kognitif, afektif, atau psikomotorik terlihat jelas. 3 aspek yang diukur dalam tes adalah aspek kognitif yaitu pengetahuan, afektif yaitu sikap, dan psikomotorik itu keterampilan. Yang pertama, tes lisan. Apa sih tes lisan itu? Tes lisan adalah serangkaian pertanyaan atau tugas yang menurut respon atau jawaban dari siswa menggunakan bahasa lisan atau verbal guna mengukur kecakapan, biasanya kognitif. Kelebihan dari tes lisan: yang pertama, mudah menyusun soal; yang kedua, bebas dari contek-mencontek; yang ketiga, melatih keberanian dan cara bicara sistematis; yang keempat, hasil langsung diketahui. Kelemahan dari tes lisan itu: yang pertama, memakan banyak waktu; yang kedua, memicu rasa gugup berlebihan; dan yang ketiga, subjektivitas tinggi. Tata cara untuk melakukan tes lisan. Yang pertama yang harus kita siapkan untuk tes lisan adalah buat kisi-kisi soal, mudah, sedang, atau sulit, dan pedoman screening. Yang kedua, ujian secara individual dan waktu harus sama adil. Jadi per individu itu harus sama ya waktunya. Penguji harus ramah dan dilarang mendikte atau mengarahkan ke jawaban. Yang kedua adalah tes tulis. Tes tulis ialah serangkaian pertanyaan atau tugas yang menuntut respon dalam bentuk tulisan, biasanya menggunakan soal berbentuk objektif, esai, atau campuran keduanya. Kelebihan dari tes tulis: sangat efisien, bisa menguji banyak siswa sekaligus dalam satu waktu. Yang kedua, pelaksanaannya mudah dan bisa diawasi siapa saja. Kelemahan dari tes tulis itu adalah rawan contek-mencontek, koreksi hasil butuh waktu yang lebih lama, siswa sulit meminta klarifikasi jika soal kurang jelas. Tata cara untuk melakukan tes tulis: yang pertama, siapkan ruang yang kondusif; yang kedua, bacakan aturan dan sanksi sebelum ujian dimulai; yang ketiga, soal diberikan terbalik, mulai dan selesai harus serentak bersamaan; yang keempat, pengawas wajib mengisi berita acara ujian. Yang ketiga adalah tes perbuatan. Apa sih tes perbuatan itu? Tes perbuatan adalah serangkaian pertanyaan atau tugas yang menuntut respon dalam bentuk perbuatan, tindakan, atau gerakan yang melibatkan koordinasi otot tubuh atau motorik. Yang dites dalam tes perbuatan itu biasanya motoriknya ya.
fokusnya pada keterampilan fisik, bukan keterampilan non-otot seperti bahasa. Tata cara untuk melakukan tes perbuatan. Yang pertama, wajib siapkan belangko amatan dan pedoman screening yang jelas. Yang kedua, sediakan alat bantu atau fasilitas yang diperlukan. Yang ketiga, utamakan secara individual. Yang keempat, penguji harus fokus mengamati, tidak boleh disambi ngobrol atau aktivitas yang lain agar tetap objektif. Sekian presentasi peta imajinasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.